Perubahan wujud benda. Suasana kelas 3A SD Negeri 01810 pagi ini sangat ceria. Dinding kelas yang berwarna hijau dan biru tampak penuh dengan poster pahlawan dan peta Indonesia yang rapi. Ibu guru Sri Wahyuningsih berdiri di depan kelas dengan senyum ramah. "Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keajaiban benda yang bisa berubah wujud," seru Ibu Sri. Kia yang duduk di barisan paling depan merasa tidak sabar untuk memulai pelajaran sains hari ini. Ibu Sri mengambil sebongkah es batu kecil dari sebuah wadah. "Coba perhatikan, apa yang terjadi jika es ini terkena panas udara?" tanya beliau. Intan dan Salma maju ke depan untuk melihat lebih dekat. Mereka meletakkan es batu itu di atas piring kecil. Perlahan tapi pasti, es yang keras itu mulai berair dan mengecil. "Wah, esnya berubah jadi air," seru Salma dengan riang. Intan mengangguk kagum melihat proses mencair yang terjadi di depan matanya. Di meja kelompok mereka, Dila dan Balkis bertugas mencatat hasil pengamatan. "Ini namanya mencair, Balkis. Benda padat berubah menjadi cair karena panas," kata Dila sambil menggoreskan pensil di buku catatannya. Balkis mengamati sisa es yang semakin mengecil. Kerja sama mereka membuat tugas pengamatan ini terasa lebih mudah dan menyenangkan. Mereka belajar bahwa suhu di sekitar kelas cukup panas untuk melelehkan es. "Nah, sekarang kita lihat kebalikannya," kata Ibu Sri. Beliau menunjukkan coklat cair yang masih hangat di dalam teko kecil. Amelia dan Amanda membantu menyiapkan cetakan silikon berbentuk bunga. Mereka menuangkan coklat cair itu dengan sangat hati-hati. "Jika kita mendinginkannya, coklat cair ini akan mengeras kembali," jelas Ibu Sri. Amelia memegang cetakan agar tetap stabil, sementara Amanda menuangkan coklatnya perlahan-lahan. Setelah didiamkan beberapa saat di tempat yang sangat dingin, coklat itu benar-benar menjadi padat. Bernat dan Hafiz bertugas memeriksa hasilnya. "Lihat Hafiz, sekarang coklatnya sudah keras dan bisa kita ambil dari cetakan," ujar Bernat dengan bangga. Hafiz tersenyum melihat hasil kerja teman-temannya. Mereka baru saja menyaksikan proses membeku, yaitu perubahan dari benda cair menjadi benda padat karena suhu yang dingin. Selanjutnya, Ibu Sri memanaskan air di dalam gelas beker hingga mendidih. Uap putih tampak mengepul dari permukaan air ke udara. Deo dan Lamhot memperhatikan uap yang naik ke atas dengan penuh rasa ingin tahu. "Uap itu seperti awan kecil ya, Bu?" tanya Deo. Lamhot mencoba mendekatkan tangannya ke atas uap dengan jarak aman untuk merasakan kelembapannya. Inilah yang disebut menguap, perubahan benda cair menjadi gas. Kia dan Intan kemudian meletakkan sebuah tutup gelas di atas air panas tadi selama beberapa menit. Saat tutupnya dibuka dan dibalik, terlihat butiran-butiran air kecil menempel di sana. "Ini adalah proses mengembun," jelas Ibu Sri. Kia menyentuh butiran air itu dengan ujung jarinya. Intan memperhatikan bagaimana uap panas tadi berubah kembali menjadi titik-titik air, karena menyentuh permukaan tutup yang lebih dingin. "Ada satu lagi yang ajaib," kata Ibu Sri sambil mengeluarkan beberapa butir kapur barus berwarna-warni. Salma dan Dila mendekat untuk menghirup aroma wanginya yang khas. "Kenapa kapur barus ini lama-lama mengecil tapi tidak basah, Bu?" tanya Salma. Dila menyadari bahwa kapur barus itu langsung berubah menjadi gas harum, tanpa mencair terlebih dahulu. Ibu Sri menjelaskan bahwa proses perubahan padat langsung menjadi gas ini disebut menyublim. Ibu Sri kemudian menunjuk poster diagram perubahan wujud benda yang berwarna-warni di dinding. Balkis dan Amelia maju untuk mempelajari bagian mengkristal, yaitu gas yang berubah menjadi padat. "Wah, ternyata ada 6 macam perubahan ya," seru Balkis. Mereka berdiskusi dengan kompak untuk memahami setiap tanda panah di diagram tersebut agar bisa menjelaskan proses seperti terbentuknya bunga es kepada teman-teman yang lain. Pelajaran hari ini berakhir dengan penuh kegembiraan. Seluruh murid kelas 3A merasa senang karena sudah melakukan banyak eksperimen seru bersama-sama. Amanda membantu Ibu Sri mengumpulkan lembar tugas teman-temannya yang sudah selesai dikerjakan. "Terima kasih anak-anak hebat. Ingatlah, ilmu akan lebih mudah dipahami jika kita saling bekerja sama," pesan Ibu Sri Wahyuningsih dengan bangga. Pelajaran hari ini berakhir dengan penuh kegembiraan. Seluruh murid kelas 3A merasa senang karena sudah melakukan banyak eksperimen seru